Pakar psikologi forensik sebut hasil pemeriksaan Propam ke Ibtu Rudiana banyak keanehan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh Bagian Profesi dan Pengamanan, Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina Dewi, 16, di Cirebon. Reza menjelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Mengapa, dalam pemeriksaan, Ibtu Rudiana diposisikan selaku ayah korban? Tanya Reza, dalam pernyataannya seperti dilansir dari wartakotalive.com, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Jelas, tidak ada satu butir pun dalam kode etik profesi kepolisian yang Rudiana langgar, ketika 4 jenis etika Polri dihadap-hadapkan ke Rudiana selaku orang tua korban, kata Reza. Menurut Reza, apapun itu, karena pemeriksaan, mungkin sidang etik diselenggarakan secara tertutup, maka tidak ada yang bisa masyarakat sanggah. Mekanisme banding pun hanya disediakan bagi terduga pelanggar, yakni personel Polri sendiri. Jadi, terpatahkan segala dugaan publik, kata Reza. Secara konkret, Reza mencermati etika kelembagaan pejabat Polri, khususnya terkait larangan dalam penegakan hukum, sebagaimana dimuat pada pasal 10 ayat 2 pada Peraturan Polri 7/2022. Pertama, Rudiana, di dalam laporan kepolisian yang ia buat pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, menyebut kedua korban ditusuk. Secara kontras, laporan pemeriksaan dokter umum 27 dan tanggal 28 Agustus tahun 2016 dan dokter forensik tanggal 6 September tahun 2016 sama sekali tidak mencantumkan ihwal penusukan apapun pada tubuh kedua korban, papar Reza. Namun, tambah Reza, pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, Rudiana tidak bisa lagi dianggap merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. Rudiana juga tampaknya tidak akan terbukti membuat laporan palsu, pasal 220 KUHP, kata Reza. Kedua, menurut Reza, jika mengacu laporan kepolisian yang dibikin Rudiana, maka akan muncul pertanyaan. Di manakah senjata tajam samurai, misalnya yang dipakai untuk menusuk kedua korban, katanya. Entahlah, pastinya, pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, tidak boleh masyarakat berprasangka bahwa Rudiana telah mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan dan atau merekayasa barang bukti, ujar Reza. Ketiga, ujar Reza, informasi dari para penasehat hukum, sekian tersangka, sekarang berstatus terpidana, dianiaya selama pemeriksaan. Terpidana anak, Saka Tatal, kata Reza, secara langsung dan terbuka juga mengutarakan berbagai bentuk kekejaman yang ia terima dari pihak-pihak yang ia sebut sebagai polisi selama menjalani pemeriksaan. Tapi, pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, klaim telah terjadi penganiayaan serta-merta terpatahkan, ujar Reza. Pencabutan keterangan dalam BAP, yang dilakukan sekian banyak saksi pada waktu belakangan ini, juga tidak boleh dicurigai sebagai pertanda mereka diarah-arahkan atau ditekan oleh interrogator, tambah Reza. Dengan kata lain, menurut Reza, tidak tersedia lagi alasan untuk berburuk sangka bahwa Rudiana melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Keempat, papar Reza, Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Pada sisi lain, media mewartakan, Rudiana justru pihak yang menyelidiki, menginterogasi, dan menangkapi sejumlah orang yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan berencana atas Eki dan Vina. Padahal, peristiwa dimaksud merupakan pidana umum, bukan kasus narkoba, tegas Reza. Tambahan lagi, kata Reza, saat mengumumkan hasil pemeriksaan oleh Propam dan Itwasum, Kadif Humas Mabes Polri menyebut Ibtu Rudiana sebagai ayah korban.
Terlepas dari itu, sangkaan halayak luas bahwa telah terjadi sejumlah konflik kepentingan dan hilangnya objektivitas pada diri Rudiana harus ditepis jauh-jauh, ujarnya. Dengan kata lain, menurut Reza, pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, terlarang bagi siapapun untuk menilai Rudiana melakukan keberpihakan dalam menangani perkara. Alhasil, suka tak suka, sepakat tak sepakat, mari stop pening kepala. Amini saja simpulan pemeriksaan Propam dan Itwasum Polri. Beres, ujar Reza. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi? Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Polri mengungkapkan ada anggotanya yang kurang teliti ketika mengusut kasus pembunuhan Vina, 16, dan Eki, 16, di Cirebon, tahun 2016 lalu. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho ungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum Vina dan Eki sebagai kematian tak wajar. Terkait kasus ini, Sandi menjelaskan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Sandi mengatakan, tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian beberapa hari setelahnya terungkap kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu.